Itu adalah hari yang tenang di sebuah kota kecil di Amerika, hangat dengan angin sepoi-sepoi. Hari Minggu yang tenang dan biasa, sama seperti hari Minggu lainnya. Sangat sedikit orang yang menyetel alarm mereka dan sebagian besar masih tertidur pada pukul 8 pagi. Ini adalah jenis kota di mana semua orang tahu dan mempercayai orang lain. Lagi pula, apa guna tetangga yang baik? Sementara istrinya masih tidur di rumah sederhana mereka, seorang pria pensiunan berusia pertengahan 60-an memutuskan untuk memulai hari dengan tepat. Dengan tongkat di satu tangan dan kotak pancing di tangan lainnya, dia berjalan menyusuri sisi tanggul berumput menuju tempat memancing favoritnya di sepanjang sungai setempat. Dia bahkan punya sepasang sandwich yang dipotong rapi di wadah makan siang metal kuno. Gambar kebahagiaan di kota kecil. Tapi sesuatu yang dia lihat menghentikannya. Sesuatu yang besar mengambang di air. Dia membeku, dia ingin menganggapnya sebagai kayu apung atau sampah yang dibuang seseorang ke sungai. Tapi di lubuk hatinya dia tahu lebih baik dari itu. Apa yang mengambang di air adalah mayat manusia. Di dalam lama kemudian, departemen sheriff setempat berada di tempat kejadian mengangkat tubuh keluar dari air. Begitu kecil dan kekurangan dana seperti yang kamu perkirakan untuk sekelompok petugas polisi dari tempat di mana tidak ada yang pernah terjadi. Sudah bertahun-tahun tidak ada pembunuhan di kota kecil yang aneh ini. Ketika mereka membalikkan tubuh, tidak sulit untuk mengenalinya. Wajah pucat dan bengkak dari seorang pria lokal yang terkenal menatap mereka dengan mata kosong dan mati. Beberapa yang hadir terkesiap melihatnya. Sudah bertahun-tahun sejak pembunuhan terakhir di kota, tapi ketika pembunuhan terakhir itu terjadi, tersangka utama adalah pria yang sama ini. 10 tahun sebelumnya dia telah menjadi mekanik lokal yang sukses. Tapi itu semua berubah ketika istrinya ditemukan tewas di sebuah ladang. Wajahnya dihantam oleh semacam alat pentungan yang berat. Itu adalah kejahatan brutal yang paling mengerikan yang pernah dilihat kota itu. Wartawan datang dari seluruh negara bagian untuk meliputnya, dan saat itulah jaringan rahasia yang terkait dengan satu insiden tragis ini mulai benar-benar terbongkar. Sudah menjadi rahasia umum di kota bahwa pria dan istrinya tidak begitu harmonis. Dia dikenal berselingkuh dengan wanita setengah dari usianya. Desas-desus mengatakan bahwa istrinya lelah dikhianati dan dipermalukan oleh suaminya yang tidak berguna dan berselingkuh, dan akhirnya akan memutuskannya. Dengan pengetahuan tentang perselingkuhannya yang begitu umum, dia akan menuntutnya di pengadilan perceraian. Dan tidak lama setelah desas-desus ini dimulai, ternyata dia mati. Segera jari-jari menunjuk. Sebagian besar dari mereka tentu saja ke arah pria itu. Dengan pengacara dia menyangkal setiap tuduhan, tapi di pengadilan opini publik dia sudah dihukum. Itu bagaimanapun adalah satu-satunya pengadilan di mana dia pernah dihukum. Meskipun banyak bukti tidak langsung, itu tidak cukup untuk menghukumnya atas pembunuhan istrinya. Dia dibebaskan dari semua tuduhan dan lolos meskipun reputasinya di kota mengalami penurunan yang parah. Di beberapa tahun kemudian dia menikahi salah satu selingkuhannya yang masih sangat muda, dan berita itu akan menghilang kembali ke kegelapan desas-desus kota kecil. Pembunuhan istrinya akan tetap tidak terpecahkan selamanya. Dengan semua konteks dalam pikiran, pemancing, beberapa penduduk setempat, dan segelintir petugas polisi menatap wajah mati pria itu. Tubuhnya yang basah kuyup tergeletak di tepi sungai. Seorang wakil polisi menggunakan tangan bersarung untuk memiringkan kepalanya sedikit ke atas, memperlihatkan luka yang panjang dan dalam di tenggorokannya. Disayat begitu dalam hingga memotong ke tulang. Tenggorokannya telah digorok dan siapapun yang melakukannya itu sangat teliti. Identitas korban telah dikonfirmasi. Begitu pula metode pembunuhannya. Hanya satu pertanyaan yang tersisa. Siapa yang membunuhnya? Beberapa jam kemudian di seberang kota, seorang pria terbangun sendirian di tempat tidur setelah tidur panjang yang menyegarkan. Istri mudanya selama 5 tahun turun ke bawah beberapa jam sebelumnya untuk melakukan beberapa tugas dan memasak sarapan, membiarkannya istirahat. Dia mengusap matanya dan menguap. Ini hari yang cerah di luar. Betapa indahnya. Dan dia bisa mencium bau sarapan di lantai bawah. Dia tersenyum, bangkit, berpakaian, dan menuruni tangga dengan santai. Dia bisa mendengar istrinya bersenandung di dapur. Saat dia melewati ambang pintu, dia memanggil namanya dan dia membeku. Tubuhnya sedikit bergetar. Apakah itu takut? Dia tidak mengerti. Dia melangkah lebih dekat. Tiba-tiba dia berbalik dan berteriak padanya seperti dia penyusup yang memakai topeng ski dan mengulurkan pisau. Pria itu mengatakan padanya bahwa itu dia, bahwa semuanya baik-baik saja. Pria itu memohon padanya untuk menjelaskan apa yang terjadi. Sebaliknya wanita itu bertanya apa yang dia lakukan di rumahnya dan mengancam akan memanggil polisi. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia mengambil langkah maju dan wanita itu bereaksi histeris. Istri mudanya meraih gagang penggorengannya, mengayunkannya, memukulnya saat sosis dan minyak panas berterbangan di udara. Dia menjerit dalam campuran rasa sakit, kaget, dan teror sebelum berlari keluar ruangan. Apa yang terjadi? Apakah istrinya telah kehilangan akal sehatnya? Dia harus segera mendapatkan bantuan. Dia bergegas keluar rumahnya, tapi ketika dia sampai di jalan di luar, dia tidak menemukan keamanan atau kenyamanan. Hanya tatapan bingung dan menghakimi dari tetangganya. Mereka semua menoleh untuk menatapnya dengan ekspresi yang sama persis dengan istrinya. Tatapannya mengatakan, "Siapa kamu?" Saat dia terus berlari meminta bantuan dan melawan rasa sakit dari kulitnya yang tersiram
dirinya, dia hanya mendapatkan lebih banyak tatapan yang sama dari semua orang yang dia temui. Mereka memandangnya seolah dia semacam orang gila yang mengoceh, bukan seseorang yang baru saja menjadi korban serangan rumah tangga yang acak dan brutal. Namun di rumahnya, istrinya sudah menelpon polisi setempat untuk memberitahu mereka tentang orang asing yang baru saja masuk ke rumahnya dan mencoba menyerangnya. Deputi Departemen Sheriff di ujung telepon tidak percaya apa yang dia dengar. Seorang pria ditemukan tewas di sungai setempat, dan sebelum mereka bahkan dapat memberi kabar kepada istrinya, dia menelpon untuk melaporkan bahwa orang asing telah mencoba menyerangnya di rumahnya sendiri. Bukankah ini menjadi lebih jelas bahwa orang asing ini adalah orang yang dibalik pembunuhan suaminya? Mengingat semua mengenal semua orang di kota seperti ini, masuk akal kalau pembunuh suaminya dan penyerburu rumah istrinya pasti berasal dari luar kota. Mungkin seorang gelandangan atau seseorang yang suaminya berutang uang. Mengingat orang seperti apa dia, tidak mengherankan bahwa dia telah membuat masalah dengan cukup parah sehingga seseorang di luar sana ingin dia mati dan bertindak berdasarkan keinginan itu. Kasus ditutup. Yang tersisa untuk dilakukan sekarang adalah menangkap orang gila yang kejam ini dan membawanya ke pengadilan sebelum dia bisa menyakiti orang lain. Keadilan macam apa yang akan mereka berikan padanya tepatnya? Ya, mereka bisa memutuskan detailnya nanti. Saat pria itu terus berlari dengan panik melintasi kota, sia-sia mencari seseorang, siapapun yang datang untuk membantunya, desas-desus mulai menyebar ke seluruh kota. Lagi pula di tempat di mana semua orang mengenal semua orang memiliki kecenderungan untuk berbicara. Tidak butuh waktu lama bagi separuh kota untuk mendengar tentang orang lokal yang ditemukan tewas di sungai dengan leher tergorok, bahwa maniak yang sama yang membunuhnya telah mencoba untuk membunuh istri mudanya dan dia baru saja berhasil melawannya, bahwa pembunuhnya datang dari luar kota dan bahwa sekarang dia berlari di jalanan mengoceh seperti psikopat. Tidak butuh waktu lama untuk sepakat. Jelas bahwa jika dibiarkan, orang ini hanya akan menyakiti lebih banyak orang. Siapa yang akan menjadi selanjutnya bisa jadi salah satu dari mereka. Penduduk kota merasa takut, kesal, tidak aman, tapi yang utama mereka merasa paranoid. Bayangan maniak tampaknya mengintai di setiap sudut. Kalau mereka ingin menjaga diri mereka tetap aman dan membalas kematian orang di sungai, mereka harus mengambil keadilan ke tangan mereka sendiri, atau penyusup ini dapat benar-benar mengacaukan kehidupan kota mereka yang tenang. Ini adalah satu-satunya cara. Mereka membuka tempat senjata mereka dan mempersenjatai diri dengan senapan, pistol, dan bedil. Mereka yang tidak memiliki senjata mengambil pemukul, palu, dan pisau. Beberapa mengambil sekop dan garpu rumput dari gudang peralatan mereka. Maniak lepas ini mungkin berbahaya, tapi mereka punya jumlah di pihak mereka. Bersama-sama, mereka akan menemukannya dan memberinya apa yang pantas dia dapatkan. Pria itu masih berlari di jalanan, kesakitan, bertanya-tanya kemana semua orang pergi. Hidupnya berantakan dan dia bahkan tidak tahu mengapa. Apakah ini semua mimpi buruk? Apakah dia menjadi gila? Tak lama dia bisa mendengar langkah kaki. Orang-orang mendekat dalam kelompok berteriak berirama. Dia melihat kerumunan berbelok di sudut terdekat dan menatap. Senjata, pisau, garpu rumput, dan obor. Mata lebar, melotot, dan gigi tumpul. Seseorang menunjuk padanya dan berteriak, "Itu dia, tangkap dia!" Saat itulah disadari bahwa karena beberapa alasan, para maniak ini juga bergerak. Dia berbalik dan mulai berlari. Dia tidak menjadi gila. Semua orang sudah. Dia bisa mendengar gemuruh dari banyak langkah kaki mereka yang mengejarnya. Dia menunduk dan berteriak saat suara tembakan terdengar melesat melewatinya. Bahkan ada yang melempar batu. Semua orang ini bukan ketakutan. Ini kemarahan murni. Mereka ingin membunuhnya di jalan di siang bolong. Dia mendengar beberapa dari mereka berteriak, "Pembunuh! Pembunuh! Kami akan menangkapmu!" Dalam pikirannya yang ketakutan, dia bertanya-tanya, apakah ini semua tentang itu? Istri pertamanya, dia telah dibebaskan. Itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Mengapa mereka semua berbalik padanya? Kenapa sekarang? Itu dia merasa sedikit lega ketika dia melihat sebuah mobil polisi menuju ke arahnya dari ujung jalan yang lain. Mereka akan menyelamatkannya dari para maniak haus darah ini. Mobil berhenti dan sepasang polisi yang dikenalnya melangkah keluar. Anehnya, mereka tampak tenang mengingat situasinya. Pria itu mendekat mencoba memohon kepada mereka. Didera oleh rasa sakit, kelelahan, dan teror. Masa yang beringas sedang mendekat sekarang. Dia membutuhkan bantuan. Dia sangat membutuhkan bantuan. Tapi ketika dia mencoba untuk berkata-kata, dia mendapat pelajaran sulit dalam kenyataan bahwa petugas polisi ini adalah orang yang salah untuk datang untuk itu. Orang yang paling dekat dengannya mengeluarkan tongkatnya dari ikat pinggangnya dan memukul wajah pria itu. Wajahnya tiba-tiba merasakan ledakan rasa sakit saat tulang pipinya hancur. Bahkan, sebelum dia bisa mengerti apa yang terjadi, petugas lainnya memukul bagian belakang kakinya dengan tongkatnya dan dia ambruk ke tanah. Mereka berdua mulai memukulinya tanpa henti sementara dia memohon belas kasihan melalui giginya yang remuk. Dan tak lama kemudian massa lainnya mengejar dan mengelilinginya. Dengan serangan terakhir ke wajah, semuanya menjadi hitam. Ketika dia membuka matanya itu malam hari dan dia bisa merasakan
merasakan sesuatu menyempitkan pergelangan tangan dan lehernya. Tali berat memotong kulitnya. Tangannya terikat dan lehernya diikat. Ujung lainnya diikat ke cabang pohon di atasnya. Kakinya terhuyung-huyung di atas bangku di bawah. Tali tidak kendor. Dia dikelilingi oleh penduduk kota, semua bersenjata dan menatapnya dengan penuh kebencian. Satu-satunya cahaya berasal dari obor mereka yang menyala. Sheriff berdiri di depan orang banyak. Istrinya yang menangis berdiri di sampingnya. Dengan wajah keras dia menyatakan bahwa untuk kejahatan pembunuhan dia telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman gantung di leher sampai dia mati. Matanya melebar untuk terakhir kalinya dalam kepanikan saat Sheriff mengangkat foto orang mati yang ditarik dari sungai. Apa? Tidak, pasti ada semacam kesalahan yang mengerikan. Aku tidak membunuh orang itu. Aku adalah pria itu. Aku bersumpah, tolong. Tapi sebelum dia bisa bahkan mengucapkan kata-kata, istrinya sendiri melangkah maju dan menendang bangku dari bawah kakinya. Sementara kisah ketakutan, paranoia, mentalitas massa, dan kekerasan yang tak terkatakan ini mungkin tampak sangat alami dan manusiawi seperti menghirup udara. Percikan yang memicu kotak api ini jelas tidak manusiawi. Ini adalah SCP-3852, juga dikenal sebagai peradilan kota kecil. Pertama, temui SCP-3852-1. Tidak peduli apa firasatmu, saya yakinkan kamu bahwa kamu tidak mengenalinya. Dia adalah mayat laki-laki tak dikenal dan juga merupakan faktor intrinsik dalam fenomena SCP-3852. Ada banyak contoh SCP-3852-1 dan semuanya identik secara fisik dan biologis. Dan kalau kamu pernah bertemu salah satu dari mereka, kecuali organisasi SCP dapat campur tangan tepat waktu, sesuatu yang buruk akan terjadi. Sederhananya, salah satu mayat tak dikenal ini akan bermanifestasi dalam kota kecil atau desa dengan populasi lebih dari 2.000 orang di pantai timur atau di Midwest Amerika Serikat. Saat seseorang melihat mayat SCP-3852-1, fenomena SCP-3852 akan dimulai. Meskipun tidak memiliki luka internal atau eksternal dalam arti objektif, para korban efek anomali akan percaya bahwa itu adalah orang dari kota mereka yang baru saja dibunuh, terlepas dari kenyataan bahwa korban ini sebenarnya hidup di kota itu. Sementara awalnya diyakini bahwa pemilihan korban dijuluki SCP-3852-2 itu sepenuhnya acak karena semakin banyak insiden SCP-3852 muncul sejak yang pertama tercatat pada tahun 1978. Sebuah pola mulai muncul. Ditemukan bahwa para korban adalah semua orang yang diyakini telah melakukan beberapa kejahatan serius atau berulang di masa lalu, tapi dibebaskan dari tuduhan. Tapi ketika fenomena itu dimulai, perubahan yang menakutkan terjadi. Sementara tubuh akan mengambil identitas korban bagi sejumlah warga kota, korban yang sebenarnya akan menjadi orang asing, orang luar. Seseorang yang hanya dipandang dengan kecurigaan yang segera tumbuh menjadi paranoia dan akhirnya kemarahan dan haus darah yang tak terkendali. Tapi kemarahan massa yang diarahkan pada satu orang adalah satu hal. Sebuah kota yang terseret ke dalam apa yang tampak seperti perang saudara adalah hal lain. Massa akan bersenjatai diri dan memburu tersangka selama proses tersebut. Jika seseorang di kota mencoba untuk menghentikan mereka, seperti ketika individu mencoba untuk berdiri atas nama terdakwa, mendorong massa untuk berhati-hati dan mendekati situasi secara rasional, seperti yang terjadi di banyak peristiwa SCP-3852, mereka juga akan menjadi dipandang berbeda. Diperkirakan bahwa antara 11 dan 27% dari masyarakat yang terkena dampak tidak akan terpengaruh untuk bergabung dengan kelompok main hakim sendiri, dan ketika mereka membantah tuduhan, mereka akan dituduh berusaha menghalangi jalannya keadilan. Ketika kekerasan akhirnya pecah, seperti yang selalu terjadi, mereka tidak akan terhindar. Ketika korban yang memulai semuanya akhirnya ditemukan, dia akan dieksekusi dengan kejam. Pada saat itu, penduduk kota semua akan mulai berperilaku normal dan kehidupan akan dilanjutkan sekali lagi, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Sebagai akibatnya, orang akan memberikan laporan yang tidak konsisten tentang apa yang terjadi, tapi tidak ada yang akan mengalami efek traumatis jangka panjang dalam mengambil bagian atau menyaksikan kekerasan tersebut. Sejak fenomena tersebut pertama kali dicatat pada tahun 1978, organisasi SCP telah menangkap 16 insiden SCP-3852 yang berbeda. Beberapa di antaranya telah ditambahkan ke file resmi untuk tujuan ekspositori. Suatu peristiwa seperti itu yang diberi label EV385207F3T adalah yang pertama kali ditemui organisasi. Selama peristiwa 3852 yang terjadi di sebuah kota kecil di Indiana, 368 orang ada di bawah pengaruh efek anomali ketika tubuh SCP-3852-1 ditemukan di alun-alun kota tepat setelah matahari terbit dan diidentifikasi sebagai pria berusia 28 tahun pengangguran bernama Glenn. Tidak butuh waktu lama bagi warga untuk mengejar Glenn yang masih hidup, menyebabkan pemuda malang itu mencoba melarikan diri dari ratusan orang yang akan merenggut darahnya. Dia akhirnya disusul oleh penduduk kota ketika mencoba menyeberangi sungai dan melarikan diri dari kota. Dia ditarik dari sungai dan dipukuli dengan kejam. Dia kemudian diseret kembali ke alun-alun kota dan digantung karena dianggap melakukan pembunuhan dirinya sendiri. Organisasi SCP berhasil mendapatkan mayat anomali SCP-3852-1 sebelum menanyai penduduk kota yang tersisa dan memberikan amnesti. Peristiwa yang lebih buruk terjadi 18 tahun kemudian di Ohio, tercatat sebagai EV3852-15C1K. Kali ini 570
72 orang terpengaruh oleh SCP-3852 ketika tubuh seorang pria lokal yang kontroversial bernama Hector ditemukan di halaman sekolah terdekat. Hector adalah mantan pekerja pabrik saat dia terlibat dalam insiden pengemudi dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan pengemudi lain meninggal dan membuat Hector lumpuh dari pinggang ke bawah. Ketika mayat itu ditemukan, kecurigaan langsung tertuju pada Hector yang sebenarnya atas kejahatan itu. Ketika sekitar 23% dari komunitas keberatan dengan tuduhan ini, mereka juga menjadi target dari massa yang kejam yang bermaksud mengambil nyawa Hector dari rasa keadilan mereka yang kacau. Ketika kemudian mewawancarai salah satu pemimpin gerombolan itu, seorang pria berusia 52 tahun bernama Matthew Scott, organisasi menemukan bahwa baik dia maupun anggota gerombolan lainnya tidak menyadari kebetulan yang aneh bahwa pembunuh Hector juga seorang pria lumpuh dengan ukuran tubuh yang sama dengan Hector. Seperti yang diperkirakan, tak seorang pun yang terlibat tampaknya membawa rasa bersalah atau bahkan kesadaran penuh atas apa yang telah mereka lakukan dalam mengejar keadilan. Hector dan orang-orang yang berusaha membelanya dikejar ke gudang yang ditinggalkan di pinggir kota untuk kebutuhan terakhir. Massa mengirit Hector dan para pembelanya lalu secara brutal membunuh mereka semua. GTT Epsilon 6 juga dikenal sebagai Village Idiots, sebuah kelompok yang mengkhususkan diri dalam anomali kota kecil, dipanggil untuk mengambil tubuh SCP-3852-1 dan membersihkan kekacauan setelahnya. Kebetulan video pembantaian entah bagaimana bocor ke situs berbagi video YouTube. Beberapa tahun kemudian menyebabkan kegagalan penahanan bagi organisasi. Investigasi terhadap rekam yang merekam dan mungkin mengunggah video sedang berlangsung, dan informasi apapun yang kamu miliki tentang identitasnya harus dilaporkan ke agen organisasi terdekat sehingga dia dapat dimat dengan benar. Maksud saya diwawancara. SCP-3852 adalah anomali yang sangat berbahaya karena bahkan dalam skenario yang paling diinginkan, setidaknya satu orang ditakdirkan untuk mati agar kota dapat ditenangkan dan dibebaskan dari efek anomali SCP-3852. Korban yang ditunjuk SCP-3852-2 harus dinetralisir, sepertinya tidak ada cara lain. Ketika Village Idiots dikirim ke kota yang menjadi budak SCP-3852, mereka berada di bawah instruksi ketat untuk mengeksekusi individu SCP-3852-2 secepat mungkin dan mendistribusikan amnestik untuk menghindari pertumpahan darah tambahan atau tidak perlu, sebelum mengambil tubuh SCP-3852-1 dan membawanya kembali untuk penahanan dengan yang lain di lokasi organisasi yang aman. Tentu saja organisasi SCP tetap waspada terhadap aktivitas aneh dan permusuhan yang muncul di kota-kota kecil karena takut akan terjadi insiden SCP-3852 lainnya. Tidak ada cara untuk memprediksi di mana anomali akan menyerang berikutnya, mengingat di mana saja dengan populasi lebih dari 2000 di pantai timur atau di Midwest rentan terhadap pengaruhnya. Dengan demikian telah diberi tingkat Keter untuk mencerminkan tantangannya yang ditimbulkannya terhadap penahanan. Fakta bahwa SCP-3852 tampaknya menyerang orang-orang dengan riwayat kejahatan yang dituduhkan sebelumnya juga tidak mempersempit daftar ini. Lagi pula setiap kota kecil betapapun indahnya menyimpan rahasia kelam. SCP-3852 hanya menyediakan cara untuk membawa rahasia itu ke dalam terang. Sekarang cek dan tonton entry lain dari file Dr. Bob seperti SCP-056 orang rupawan untuk entitas anomali lain yang akan mendorong untuk melakukan hal-hal mengerikan. Dan pastikan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi sehingga kamu tidak melewatkan satu anomali pun saat kami menggali lebih jauh ke dalam arsip rahasia organisasi SCP.